Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok yang terdiri dari Forika Della Putriana dan Nisya Sahana. Di sini kami akan mereview jurnal. Jurnal yang pertama yaitu ditulis oleh Mulia Saputra, Muhammad Arfan, dan Neni Zahara yang berjudul A Comparative Study of Conventional and Sharia Life Insurance Efficiency Using Data Development Analysis. Penerbitnya yaitu Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, diterbitkan pada tahun 2020. Latar belakang dari jurnal ini yaitu industri asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang berperan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional. Hal ini berkaitan dengan peran perusahaan asuransi sebagai agen penagihan dan penyediaan dana jangka panjang untuk pembangunan ekonomi nasional. Asuransi jiwa mengalami perkembangan. Pada tahun 2016, industri asuransi memberikan kontribusi 2,92% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kontribusi terbesar dari premi bruto industri asuransi berasal dari sektor asuransi jiwa, yaitu sebesar 46,2%. Terdapat dua jenis asuransi di Indonesia, yaitu asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengelola risiko jiwa. Terdapat perbedaan dalam menjalankan prosesnya atau operasional. Manajemen risiko pada asuransi konvensional yaitu dengan menggunakan risk transfer, yaitu mendistribusikan risiko peserta kepada perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi jiwa syariah dengan menggunakan pembagian risiko konsep antar anggota di bawah perusahaan asuransi, di mana para anggota saling membantu dengan berbagi risiko yang akan mereka hadapi dengan mengumpulkan premi yang terdiri dari dana tabaruk. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbandingan efisiensi perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia pada periode 2014 sampai 2018 dengan metode Data Envelopment Analysis atau DEA, serta untuk menguji ada tidaknya perbedaan efisiensi yang signifikan antara keduanya. Manfaat bagi perusahaan asuransi dapat memberikan gambaran penilaian kinerja dengan menggunakan metode DEA dan menjadi masukan dalam meningkatkan efisiensi. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kinerja perusahaan, khususnya mengenai efisiensi kinerja perusahaan asuransi. Bagi pengguna laporan keuangan perusahaan, dapat memberikan informasi perbandingan efisiensi perusahaan, asuransi jiwa konvensional, dan asuransi jiwa syariah, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Populasinya, perusahaan asuransi jiwa konvensional dan perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selama periode 2014 sampai 2018, yaitu terdiri dari 50 perusahaan asuransi konvensional dan 24 perusahaan asuransi syariah. Sampelnya yaitu 10 perusahaan asuransi jiwa konvensional dan 10 asuransi jiwa syariah dengan jumlah peserta terbanyak selama periode 2014 sampai 2018. Berikut merupakan sampel yang diambil oleh peneliti, yaitu 10
perusahaan asuransi jiwa konvensional dan 10 perusahaan asuransi jiwa syariah. Konsep efisiensi mencerminkan perbandingan antara output dan input dalam perusahaan. Dapat dikatakan sebagai perbandingan antara keluaran dan masukan atau jumlah keluaran yang diperoleh dari suatu masukan yang digunakan. Dengan menggunakan data Development Analysis atau DEA, merupakan teknik pemrograman matematika yang digunakan untuk mengukur efisiensi suatu organisasi yang disebut unit pengambilan keputusan atau DMU dengan menggunakan banyak input dan output. DMU yang kinerjanya terbaik dinilai 100%, sedangkan DMU lain yang kinerjanya di bawah DMU memiliki nilai bervariasi antara 0% sampai 100%. Menurut perbandingan DMU yang terbaik. Terdapat 2 model dari Data Envelopment Analysis. Yang pertama, model CCR. Model CCR disebut juga CRS karena model ini menggunakan asumsi dengan konstanta return to scale atau CRS, yang berarti perubahan proporsional pada level input akan menghasilkan nilai yang sama. Perubahan proporsional pada tingkat output. Lalu yang kedua, model BCC. Model BCC juga dikenal sebagai Variable Return to Scale atau VRS, yang mengasumsikan bahwa perubahan proporsional pada tingkat input tidak akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama pada tingkat output, atau bisa lebih besar atau bahkan lebih kecil. Hasil penelitiannya yaitu pada asuransi jiwa konvensional, berdasarkan perhitungan menggunakan model CCR, terdapat 4 perusahaan yang selalu mencapai efisien 100%, yaitu perusahaan asuransi BRI Life, perusahaan Equity Life Indonesia, perusahaan Panin Dai-ichi Life, perusahaan CHUBB Life Insurance Indonesia. Sedangkan perhitungan menggunakan model BCC, terdapat 7 perusahaan yang selalu mencapai efisiensi 100%, yaitu asuransi BRI Life, Equity Life Indonesia, Panin Dai-ichi Life, asuransi Jiwa Manulife Indonesia, asuransi Cigna, asuransi Allianz Life Indonesia, dan CHUBB Life Insurance Indonesia. Lalu pada asuransi jiwa syariah, berdasarkan perhitungan menggunakan model CCR, hanya ada 2 perusahaan yang selalu mencapai efisien 100%, yaitu asuransi Allianz Life Indonesia dan Panin Dai-ichi Life. Sedangkan perhitungan menggunakan model BCC, terdapat 4 perusahaan yang selalu mencapai efisiensi 100%, yaitu perusahaan asuransi Allianz Life Indonesia, perusahaan Prudential Life Assurance, asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, dan Panin Dai-ichi Life. Kesimpulannya, meskipun pangsa pasar perusahaan asuransi jiwa syariah sangat kecil dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa konvensional, namun perusahaan asuransi jiwa syariah dapat mencapai tingkat efisiensi yang setara dengan perusahaan asuransi jiwa konvensional. Perusahaan asuransi jiwa syariah memiliki potensi besar untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari asuransi jiwa konvensional dengan meningkatkan pangsa pasar di Indonesia. Hasil perbandingan nilai efisiensi rata-rata dengan metode DEA menunjukkan bahwa tingkat efisiensi perusahaan asuransi jiwa konvensional lebih baik daripada perusahaan asuransi jiwa syariah. Hasil uji beda
Hasil uji beda menggunakan metode Mann-Whitney-Utrecht menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi yang signifikan antara perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan perusahaan asuransi jiwa syariah untuk periode 2014 sampai 2018. Sumber jurnal yang kedua, yang ditulis oleh Dewi Retno Ulansari dan Dina Fitricia Septiarin, memiliki judul A Comparative Study of the Efficiency of Conventional and Sharia Insurance in Indonesia, dengan penerbit yaitu Jurnal Keuangan dan Perbankan tahun 2020 serta ISNN adalah 2443267 selaku online dan 1410809 selaku print. Kemudian dengan memiliki latar belakang yaitu regulasi perbankan syariah itu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian dimunculkannya beberapa akad-akad yang baru sesuai dengan syariat-syariat Islam untuk mendukung asuransi syariah. Kemudian penguatan struktur kelembagaan syariah di Indonesia itu sudah membuahkan hasil yang baik, di mana terdapat beberapa lembaga-lembaga menerapkan prinsip syariah seperti asuransi syariah, transaksi valuta asing syariah, perdagangan bursa syariah, pegadaian syariah, serta BBR syariah. Kemudian beberapa orang itu terlihat dalam praktik asuransinya dengan motif mengalihkan beban potensi kerugian yang menimpanya kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih risiko, di mana nasabah memberikan resikonya kepada pihak asuransi, kemudian asuransi yang memberikan atau yang menjamin hal tersebut. Kemudian efisiensi secara sederhana dapat dipahami sebagai ukuran kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya keuangan baik input dalam menghasilkan pendapatan ataupun output yang maksimal. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis nilai efisiensi dan perbandingan rasio efisiensi pada perusahaan asuransi konvensional dan unit usaha syariah, asuransi syariah, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2018. Kemudian menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis atau SFA. Kemudian, populasi dan sampel dalam jurnal tersebut adalah dengan memiliki populasi perusahaan asuransi konvensional, baik asuransi jiwa dan umum, kemudian ISBU syariah yang terdaftar di web Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan sampel 28 asuransi konvensional yang terdiri 21 asuransi jiwa dan 7 asuransi umum, serta 12 asuransi syariah ISBU dengan 9 asuransi jiwa syariah dan 3 asuransi umum syariah. Kemudian metode-metode dalam penelitian ini adalah memiliki sumber data sekunder dan data panel dengan frekuensi pada tahun 2011 hingga 2018. Kemudian dengan metode pengukuran SFA atau metode Stochastic Frontier Analysis. Kemudian variabel input itu yang digunakan adalah total modal dan total biaya, sedangkan variabel output adalah total dari pendapatan. Berikut adalah beberapa klasifikasi variabel input pada perusahaan asuransi konvensional maupun asuransi syariah, dengan membedakan variabel dummy pada setiap asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kemudian H0 pada penelitian ini adalah terhadap ketidakefisienan, dan variabel H1 atau variabel independen adalah sebagai mempengaruhi inefisiensi. Kemudian hasil dari penelitian pada jurnal ini adalah dalam hasil penelitian yang dilakukan itu secara kuantitatif atau dengan metode statistik, bahwa terdapat dua hasil variabel dummy yang berbeda, di mana variabel dummy yang pertama adalah industri asuransi tersebut dengan nilai T-tabel lebih kecil daripada alfa dengan alfa 0,05.
namun berbeda dengan variabel Dambi yang kedua yang dilihat dari jenis-jenis asuransi, yaitu jiwa dan umum. Nah, kemudian kan UJT itu berbeda, maka tidak sah, di mana kami mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan jenis asuransi di Indonesia pada periode 2011 hingga 2018 itu terdapat perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah pada jenis industri asuransi, dan tidak ada perbedaan nilai efisiensi asuransi syariah konvensional dan efisiensi asuransi syariah. Kemudian kinerja asuransi syariah dapat mengimbangi asuransi konvensional. Kemudian dalam pelaporannya itu jelas berbeda. Kemudian penelitian ini menghasilkan bahwa tidak ada perbedaan nilai efisiensi antara perusahaan tersebut. Terima kasih.